Hari ini, 17 November, Gereja Katolik memperingati Santa Elisabeth dari Hungaria. Adik-adik yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam riwayat hidup Santo Santa. Kesempatan ini kakak akan membacakan riwayat hidup Santa Elisabeth dari Hungaria. Elisabeth Hungaria adalah janda kudus mendiang Pangeran Ludwig keempat dari Thuringia. Sepeninggal suaminya, ia menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus dan sangat aktif melayani orang-orang miskin dengan kekayaannya. Elisabeth lahir di Presbura atau Bratislava atau Saros Patak yang sekarang kita sebut Cekoslovakia, ibu kota Hungaria Utara, pada tahun 1207 dari pasangan Andreas II, Raja Hungaria, dan Gertrud dari Andechs-Meran. Ketika berusia 4 tahun, kedua orang tuanya mempertunangkan dia dengan putra tertua Pangeran Hermann I dari Thuringia, Jerman Barat. Semenjak itu Elisabeth kecil tinggal di Istana Würzburg di Jerman Tengah. Di sana ia dan putra Pangeran Hermann I itu dibesarkan dan dididik bersama. Namun sayang, rencana pernikahan mereka menemui jalan buntu. Sang pangeran muda itu mati dalam usia yang masih begitu muda. Sebagai gantinya, Elisabeth langsung dipertunangkan dengan Ludwig keempat, putra Hermann I yang lebih muda. Pernikahan mereka diselenggarakan pada tahun 1221. Ketika itu Elisabeth berusia 14 tahun dan Ludwig berusia 21 tahun. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Perkawinan ini berakhir pada tahun 1227 ketika Ludwig meninggal dunia karena serangan wabah pes sementara mengikuti perang salib di Tanah Suci. Nah adik-adik, selagi hidup bersama suaminya, Elisabeth tetap hidup sederhana, tidak seperti penghuni istana lainnya yang serba mewah. Ia bahkan sangat sosial dan menunjukkan perhatian dan cinta kasih yang besar kepada orang-orang miskin. Ia mendermakan uang, makanan, dan pakaian kepada para fakir miskin itu. Hal itu tidak disukai oleh kaum keluarganya. Mereka menuduh Elisabeth memboroskan harta suaminya. Suatu hari, ia dipergoki suaminya ketika sedang keluar membawa sebuah keranjang berisi roti. "Apa yang kau bawa itu?" tanya suaminya dengan suara agak keras. Elisabeth sangat takut, tetapi dengan serta-merta ia menjawab, "Bunga mawar." Suaminya tak percaya dan segera menggeledah bungkusan di dalam keranjang itu. Dan ternyata betul, keranjang itu berisi bunga-bunga mawar yang masih segar. Tuhan kiranya telah menyelamatkan hamba-Nya. Sejak itu
Ludwig semakin menyayangi Elizabeth dan hidup rukun dengannya. Ludwig semakin memahami tujuan perbuatan sosial Elizabeth kepada orang-orang miskin. Kepada penghuni istana lain yang tidak menyukai Elizabeth, Ludwig mengatakan, perbuatan amal Elizabeth akan membawa berkat Tuhan bagi kita. Kita tentu tidak akan dibiarkan Allah menderita suatu kekurangan apapun selama kita mengizinkan Elizabeth untuk meringankan penderitaan orang lain. Sebelum kepergian suaminya ke Tanah Suci guna mengikuti perang salib, Elizabeth telah menunjukkan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang mengagumkan itu kepada orang-orang miskin dan sakit. Ia mendirikan rumah-rumah sakit dan memberikan makanan kepada orang-orang malang itu. Kegiatan amalnya ini diperganda ketika Elizabeth menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus. Nah, adik-adik yang tersayang, kegiatan-kegiatannya semakin memperhebat kebencian anggota keluarga istana padanya. Dia diusir dari istana tanpa membawa apa-apa kecuali 3 orang puteranya. Kemudian ketiga anaknya itu dititipkan pada seorang sahabatnya yang terpercaya. Ia sendiri lalu masuk Ordo ketiga Santo Fransiskus dan giat menjalankan berbagai kegiatan amal kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Ia mengakhiri hidupnya sebagai hamba Tuhan yang setia dan wafat di Marburg, Jerman pada tanggal 17 November 1231 dalam usia 24 tahun. Banyak sekali terjadi mujizat berkat perantaraannya. Dan pada tahun 1235, 4 tahun setelah kematiannya, ia sudah dinyatakan kudus berkat permohonan dari orang-orang yang mengenal baik dia dan semua kebajikan yang dilakukannya semasa hidupnya. Tak ketinggalan di antara orang-orang itu bapa pengakuannya yang sungguh mengagumi kepribadian dan karyanya. Elizabeth adalah seorang ibu yang memberi teladan hidup yang luar biasa kepada para ibu rumah tangga, dan ia diangkat menjadi pelindung kudus karya-karya sosial. Nah, adik-adik yang terkasih, inilah perjalanan hidup Santa Elizabeth yang kita peringati hari ini kematiannya. Tentunya karya amal dan kebaikan yang sudah dilakukan oleh Santa Elizabeth menjadi teladan kita untuk melakukan dan melanjutkan karya-karyanya itu. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam untuk keluarga dan orang-orang yang terkasih. Tuhan memberkati kita.